Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga hari ini saudara tetap berada dalam lindungan dan kasih penyertaan Tuhan. Nah saudara, jangan melihat dandanan saya ini. Saudara jangan melihat dandanan saya ini karena hari ini saya akan mengajak saudara untuk jalan-jalan. Kita refreshing sedikit ya. Kita jalan-jalan, kita akan pergi ke suatu tempat yang sangat indah. Suatu tempat yang sangat indah. Ini saya rekomendasikan bagi saudara, apalagi ibu-ibu, aceh-aceh yang doyan atau yang suka senang dengan tanaman bunga. Tempat ini adalah tempat yang indah, yang sejuk sekali. Dan kalau kita memandang di sekitar kita, pasti saudara akan merasa nyaman. Nah, tempat ini adalah di Bandung, khususnya di Lembang, lebih tepatnya di Cihideung, ya, lebih tepatnya di daerah Lembang. Di sana ada satu tempat yang sangat indah, dan saya akan mengajak saudara untuk pergi melihat tempat tersebut. Let's go. Nah, akhirnya kita sampai di Bandung. Nah, disinilah tempat itu saudara, sangat indah tempat ini. Saya rekomendasi saudara untuk datang ke sini untuk melihat tanaman-tanaman yang ada di tempat ini. Nah, mari saudara, kita nikmati tempat ini. Saudara boleh tengok kiri dan kanan. Di sini banyak bunga-bunga yang indah, banyak tempat pemandangan yang indah. Di sini ada berbagai, bahkan ada ribuan jenis tanaman hias, ada berbagai macam saudara. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara mau teliti benar-benar, lihat benar-benar bunga-bunga yang ada di sekitar sini, pasti saudara akan kaget. Dan saya pernah mengalami itu, karena seringkali saya datang di tempat ini. Apa saudara? Ternyata bunga-bunga yang begitu indah ini adalah bunga yang biasa, bunga yang berasal dari hutan. Bahkan mungkin di samping rumah saudara. Nah, apalagi saudara bisa lihat tempat yang satu ini. Saudara bisa lihat. Bukankah ini tanaman liar yang tumbuh di hutan? Tetapi di tempat ini, tanaman ini ditanam di satu villa. Kalau di rumah saudara, saya yakin tempat ini atau tanaman yang menjalar ini pasti saudara akan basmi. Tetapi saudara perlu tahu, di balik keindahan semuanya yang ini, dari tanaman yang biasa, tanaman liar yang menurut kita tidak ada harganya, tetapi di semuanya ini bisa kita nikmati oleh karena keahlian dan kreativitas daripada orang-orang yang ada di sekitar sini. Mereka sangat pandai merangkai, mereka sangat pandai menanam dan merawat bunga-bunga ini sehingga bisa kita nikmati. Bahkan dari yang biasa menjadi hal yang luar biasa, nilainya menjadi tinggi. Saya pun ingin membelinya. Ini karena apa saudara? Karena keahlian dan orang-orang yang kreatif tadi. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kehebatan manusia, ada yang lebih hebat, ada yang lebih ahli, ada yang lebih kreatif daripada segala sesuatunya, yaitu Tuhan. Tuhan jauh lebih kreatif daripada saudara dan daripada orang-orang yang ada di sini. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kreatif. Dia bisa mendandani, Dia bisa mengatur kehidupan saudara menjadi lebih baik lagi saudara. Nah, di tengah-tengah rekreasi ini saudara, mari jangan lupa kita membaca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan setiap saat. Nah, pada saat ini saya akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Saya akan baca
kepada saudara untuk menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, saudara, ini yang sering terlupakan bagi saudara dan saya, bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia terus menyertai, Dia terus mendandani saudara dan saya. Dalam perikop yang kita baca ini, kalau kita baca semua, Tuhan Yesus juga mau mengajar kepada kita. Kita harus melihat kepada alam sekitar. Kita harus belajar dari alam yang ada di sekitar kita. Kalau kita baca pada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-26, dikatakan begini, saudara. Pandanglah burung-burung di langit. Saudara, kita disuruh memandang. Apakah kita tidak pernah lihat burung, saudara? Tentu kita semua pernah lihat burung, saudara. Tapi Tuhan kali itu menjelaskan kepada orang-orang, Dia menyuruh saudara dan saya, pandanglah burung-burung di udara. Mengapa saudara kita disuruh memandang? Supaya kita tahu di balik ciptaan Allah yang indah, atau Tuhan, di balik ciptaan Tuhan yang indah ini, itu Allah tidak membiarkan. Ada tangan Allah yang turut bekerja di dalamnya. Burung yang tidak menabur, yang tidak mengumpulkan dan tidak menuai, tetapi ia diberi makan oleh Tuhan Allah. Kemudian yang di dalam bacaan kita tadi pada ayat yang ke-30 dikatakan rumput di ladang. Rumput di ladang yang hari ini ada, besok tidak ada. Hanya sebentar saja, saudara. Hanya sebentar saja. Kemudian dia dibuang ke dalam api. Tetapi Tuhan tetap mendandani rumput tersebut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, burung, rumput, kita disuruh belajar, kita disuruh memandang. Dia tidak ada harganya, tetapi tetap dipelihara oleh Bapa kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau sekarang saudara sering jalan-jalan ke tempat rekreasi, saudara jangan hanya menikmati. Saudara jangan hanya menikmati pemandangan yang indah, tetapi saudara benar-benar bisa belajar, bisa merenungkan, melihat keadaan alam ini. Siapa di balik semuanya ini? Bahwa tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Ayo saudara, kita belajar daripada alam. Burung yang tidak berharga, rumput yang tidak berharga, tetap didandani oleh Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus berkata, bukankah kita jauh melebihi daripada rumput yang tidak berharga itu, yang mungkin sebentar lagi dibasmi oleh orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi Tuhan tetap mendandani. Kita seringkali tidak menyadari kalau saya ini jauh melebihi daripada rumput dan burung-burung. Kita adalah ciptaan yang paling mulia. Kita adalah ciptaan yang paling berharga di mata Tuhan. Bukti daripada Ia pelihara saudara, Dia dandani sedemikian rupa saudara, adalah ketika Dia mati di kayu salib. Ketika Ia mencurahkan darahnya. Darahnya itulah yang membasuh saudara, yang menyucikan saudara. Bukan hanya mendandani saudara secara fisik, tetapi Dia mendandani saudara seluruh tubuhmu, seluruh totalitas kehidupanmu, sehingga saudara bisa menjadi layak di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ketika kita berjumpa dengan Allah, kita menjadi layak. Tuhan Allah mendandani kita dengan darahnya yang kudus, sehingga kita menjadi layak untuk berjumpa dengan Bapa kita, karena kita adalah orang
berdosa. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu peduli kepada saudara dan saya. Tuhan tidak mengorbankan dirinya bagi burung-burung, bagi binatang-binatang, bagi rumput, tetapi Tuhan mau mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Nah, ini yang saudara perlu renungkan. Saudara, Tuhan Yesus terus mendandani saudara dan saya. Kalau kita melihat alam sekitarnya, marilah kita merenungkan apa hubungan antara alam dan saya. Jangan saudara hanya menikmati, tetapi lihat karya Allah lewat alam, karya Allah lewat diri saudara. Supaya saudara bisa mengetahui bahwa siapa diri saya sesungguhnya. Allah tidak akan membiarkan kita. Oleh karena itu saudara, jangan saudara khawatir dengan persoalan-persoalan hidup yang terlalu banyak. Allah tidak meninggalkan saudara. Bahkan Dia akan mendandani saudara lebih baik lagi dan terus lebih baik, sehingga Anda menjadi layak dan indah di mata Tuhan. Saudara menjadi indah oleh karena darah Yesus. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menguatkan saudara, menghibur saudara yang berada di dalam kekhawatiran. Shalom. Tuhan memberkati.